Shalom nande kekelengan kami kerina Moria ijapa PK Meringan. Sibenaken PA Moria kita pada minggu ini. Untuk itu mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah atas kebaikan-Mu dalam hidup kami yang masih mengizinkan kami ada hingga saat ini, bertahan dalam berbagai kondisi kehidupan di tengah-tengah pandemik COVID-19 yang membuat kami harus terpisah satu dengan yang lain. Kami bersyukur karena hari ini masih boleh tetap mengadakan PA Moria yang kami lakukan secara online. Sungguh kami memohon pertolongan Tuhan untuk meneguhkan hati kami, bahkan dalam perjalanan PA kami hari ini, biarlah Engkau Tuhan yang memberkati, memberi kebaikan bagi kami. Dan atas firman-Mu yang sebentar kami dengar, bahkan kami renungkan dalam kehidupan ini, biarlah menjadi suluh bagi langkah kami, mendatangkan keteguhan bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, di dalam Kristus Yesus, firman yang hidup kami datang bersyukur. Amin. Bahan perenungan kita pada PA kali ini diambil dari Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat 5-7 dalam bahasa Karo ende-enden Salomo ayat pasal 8 ayat 5-7 dengan tema man perbulangan du saja talangi pusuhdo. PA kita hari ini berbicara tentang keharmonisan keluarga, secara khusus untuk setiap Moria diajak menunjukkan setiap perasaan dan hatinya, bahkan membuka hatinya hanya untuk perbulangan saja. Jadi kekelengan Tuhan nande kekelengan kami kerinana, meski teks ini berbicara tentang bagaimana relasi antara istri terhadap perbulangannya, terhadap suaminya, biarlah kiranya akan mendatangkan sebuah dorongan bagi masing-masing nande kami sekalian untuk menghidupi relasi di antara suami dan istri, relasi di tengah-tengah keluarga yang dipenuhi dengan keharmonisan karena cinta kasih Tuhan. Teks kita berbicara tentang cinta kuat seperti maut. Ini adalah sebuah ungkapan yang diperlihatkan oleh Raja Salomo yang menyatakan dan memperlihatkan sisi-sisi romantika yang sungguh berbicara tentang relasi yang dipenuhi dengan cinta kasih. Memang dalam pembacaan ini hanya 3 ayat, tapi 3 ayat ini sungguh memperlihatkan betapa dalamnya lah cinta kasih yang dimiliki oleh seorang Raja Salomo itu. Kalau dalam penelusuran seluruh kitab Kidung Agung, kita akan tahu bahwa kata-kata romantis yang dikeluarkan oleh Raja Salomo ini bagi perempuan Sulam yang dicintainya, yang dikasihinya, dan begitu besarlah cinta yang dimilikinya sehingga dia berkata cinta kuat seperti maut. Pada bagian pertama ayat yang ke-5 diperlihatkan sungguh bahwa dikatakan di sana, siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya, di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Pada ayat ini diperlihatkan bagaimana Raja Salomo itu yang menyusun kata-kata romantis ini memperlihatkan kesadarannya sungguh bahwa dia mengenal latar belakang perempuan yang dia cintai itu, dari mana asalnya, bahkan bagaimana dia memiliki kehidupan masa lalu. Dituliskan di sana, yang bersandar pada kekasihnya, di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Dalam sebuah tafsiran Wycliffe dikatakan bahwa
tampaknya pada ayat ini sedang bercerita bagaimana perjumpaan pertama mereka. Sehingga ketika melihat di bawah pohon apel ada seorang perempuan, membuat dia tertarik dan dia terpesona, sehingga dari sana dia mulai menelusuri siapa perempuan yang membuatnya terpaut hatinya itu. Jadi pada ayat ini berbicara tentang bagaimana benih-benih kasih cinta itu bertumbuh di antara sang lelaki dan sang perempuan, dan pertemuan mereka kemudian melahirkan sebuah relasi yang semakin dalam. Lalu pada ayat yang ke-6, ketika kalimat ini berkata, taruhlah aku seperti matrai pada hatimu, seperti matrai pada lenganmu. Ada 2 kali digunakan kata matrai. Ini berbicara tentang ada sebuah pengesahan yang terjadi dalam relasi antara sang lelaki dan sang perempuan. Tentu saja yang membuat mereka terpaut dan terikat satu dengan yang lainnya. Matrai biasanya dipergunakan untuk menyatakan sebuah pengesahan surat-surat resmi. Biasanya kalau orang menggunakan atau meletakkan matrai dalam sebuah surat resmi, itu pertanda ada lambang sebuah keresmian, ada tanda, ada cap yang sedang ingin dinyatakan bahwa ini sebuah janji yang harus dipenuhi. Dan ketika relasi antara 2 orang itu dalam teks kita ini diperlihatkan bahwa dia berkata, taruhlah aku seperti matrai pada hatimu. Ini berbicara tentang sebuah tanda yang memperlihatkan ikatan yang sangat sakral, ikatan yang sangat kuat antara 2 orang yang sedang mempertautkan hatinya satu dengan yang lain. Lalu kemudian pada ayat yang ke-7 diperlihatkan kekuatan cinta itu, kekuatan yang hampir seperti maut yang diperlihatkan di sana dengan berkata, air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Pada bagian ini diperlihatkan bahwa air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, lalu sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Ini berbicara tentang sebuah tantangan yang besar, sebuah hambatan bahkan gangguan yang mungkin saja hadir dalam relasi antara sang lelaki dan sang perempuan. Tapi hambatan itu tidak berarti apa-apa ketika cinta, kasih sayang itu lebih besar daripada segala sesuatunya. Oleh karena itu diperlihatkan di sini bukan hanya soal tantangan, riak-riak yang mungkin muncul, air yang besar itu, air yang banyak itu, sungai-sungai itu, lalu ditambahkan pula harta pun itu justru tidak dapat membeli cinta. Yang diperlihatkan justru betapa kuatnya, betapa mendasarnya sebuah rasa yang dimiliki ketika sudah terikat satu dengan yang lainnya. Dan teks kita ini, 3 ayat ini berbicara bagi kaum Krina Nande kami Moria, di tengah-tengah konteks kita yang saat ini begitu gencar-gencarnya teknologi informatika yang kerap kali melunturkan beberapa perasaan bagi pasangan-pasangan yang sudah mengikrarkan janjinya beberapa saat lalu. Dan tentu ini berbicara tentang sebuah kesetiaan di tengah-tengah tantangan kita saat ini. Ada banyak rumah tangga yang goyah, ada banyak relasi yang rapuh, ada banyak komunikasi yang putus hanya karena tantangan IT. Kalau anak muda bilang ada istilah CLBK, cinta lama belum kelar. Bukan cinta lama bersemi kembali, yang lama itu belum selesai lalu kemudian oleh karena berbagai media yang menggombar-gambir dan memberi jalan bagi sebuah relasi lama boleh kembali bersemi, membuat kesetiaan itu diuji.
Itu adalah bagian dari air yang banyak, sungai-sungai yang mungkin hendak menghanyutkan janji yang sudah diikrarkan dengan rekan hidup, partner hidup, teman hidup. Tapi justru ketika cinta kuat seperti maut, semuanya itu dapat terkalahkan. Dan tentu saja dalam konteks kita hari ini, dalam PA ini, di bawah tema man perbulangendu saja talangi pusuhndu. Saya sesungguhnya ketika membaca tema ini agak sedikit tergelitik begitu, karena bagi saya sendiri man perbulangendu saja talangi pusuhndu ini bicara tentang satu fokus yang tidak tergoyahkan, karena hanya pada satu orang saja kita mengarahkan pandangan, bahkan membuka hati. Maka Moria kami, nande kami Kerina, terlebih kami yang masih memiliki mambre atau bapak kekelengan di tengah-tengah Jabu, ini mengajak satu-satunya fokus dan hati terbuka itu hanya kepada mereka saja. Adi siliri ateta kiri kanan, gapa pela bokari seri, ayo bapak tengah Jabu bagi Riti Rosan, artis India. Tapi bicara peseri ayona, la seri pengkebetna, la seri daya tarikna, ketika kamu sudah menentukan pilihan bahwa inilah yang menjadi rekan hidup, partner hidup, dan sudah mengikrarkan janji. Di tengah-tengah kehidupan ini menjadi pasangan, dalam artian suami dan istri, tentunya harus dipertahankan. Bagaimana relasi itu tetap harus berjalan di tengah-tengah cinta kasih yang telah dianugerahkan oleh Tuhan. Maka ulakin rusur banding-bandingkan Rasriti Rosan, Anjas Mara nindu kakari. Padahal yang kita hadapi lebih hendak sasie, sebab kai peningen singgo ipilih ndu, dan hatindu terpaut kepada mereka, hatindu tertuju kepadanya. Sehingga di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini, meski begitu banyak tantangan, tidak menggoyahkan cinta kasih yang dimiliki. Dan teks ini juga mengajar dan mengajak setiap kita, terlebih nande kami Kerinana, untuk mengingat kembali bagaimana ketika kamu memulai komitmen awal untuk memutuskan hidup bersama dengan seseorang yang telah kamu pilih di tengah-tengah kehidupan ini. Ada begitu banyak tantangan yang kita jumpai, namun ketika kita melirik ulang apa yang telah kita ikrarkan beberapa saat yang lalu, semua tantangan itu tidak berlaku untuk menggoyahkan relasi kita. Saya beberapa kali mengingatkan di PJJ kita waktu bertemu sebelumnya, ketika kita berkata menggunakan kata kompromi. Kompromi itu berasal dari dua kata, kom dan promis. Kom itu artinya bersama-sama, promis itu artinya berjanji. Ketika kamu berkompromi dengan satu orang, pasangan hidup, berarti kamu sudah berjanji dengan orang tersebut. Bersama-sama mengikrarkan janji, dan kompromi itu akan teruji ketika berada di ujung jalan. Masih tetap mampu mempertahankan kompromi itu. Janji bersama-sama. Karena apa? Karena ketika ada kekuatan cinta di tengah-tengah kehidupan kita, kita selalu mampu untuk menerima orang, entahkin dalam konteks ini pasangan hidup, rekan hidup kita yang mungkin berbeda dengan keinginan dan harapan. Selalu mampu membuka hati untuk setiap hal yang tidak sama dengan harapan kita. Man perbulangendu saja talangi pusuhndu. Maka nande kami, Moria kekelengan kami, teks ini mengajak kembali melirik bagaimana keharmonisan di tengah-tengah keluarga. Sebab mau tidak mau, orang tua nande ras bapa menjadi teladan sekali bagi anak-anak di tengah-tengah keluarga ketika kelak mereka akan membangun sebuah bahtera rumah tangga.
Jadi untuk mencerminkan kebaikan, keharmonisan itu, nyatakanlah cinta kasih di tengah-tengah relasi nande ras bapa. Segelahna anak-anak pun merasa bahwa apa yang diperlihatkan oleh orang tua ini, apa yang diperlihatkan oleh ibu dan bapa, nande ras bapa sungguh-sungguh menyatakan cinta kasih. Dan yang terpenting adalah cinta kasih itu bukan hanya bersifat insani, tidak hanya berasal dari manusia semata. Kita bisa merasakan cinta, bisa merasakan kasih sayang, itu semua bersifat ilahi. Dalam Alkitab kita dikatakan Allah adalah kasih. Itu menjadi identitas Allah. Allah itu adalah kasih, jadi semua orang yang mengenal Allah, dia beridentitas pemilik kasih juga. Maka mari nyatakan kasih itu terlebih dalam relasi keluarga, keharmonisan itu dijaga dengan terus menyatakan cinta kasih satu dengan yang lain. Secara khusus dalam PA kita hari ini antara kam nande kami, ras bapa kami. Dan tentu saja ini mengingatkan bagaimana kehidupan kita selalu harus dilandasi dengan cinta kasih. Dan cinta kasih itu adalah cinta kasih yang berasal dari ilahi, yang kemudian kita hidupi secara insani di tengah-tengah dunia ini. Maka selamat melanjutkan kehidupan cinta kasih di tengah-tengah keluarga, baik terhadap pasangan hidup, baik juga terhadap keluarga anggota yang lain, anak-anak dan seisi rumah, sehingga cinta kasih itu sungguh nyata di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Terpuji nama Tuhan melalui cinta kasih yang kita wujudkan. Amin. Mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah atas firman-Mu yang boleh kami baca pada hari ini. Dan kami bersyukur karena melalui rangkaian kata yang diperlihatkan dalam Kidung Agung yang menyatakan cinta kasih yang begitu kuat seperti maut itu, mengingatkan sungguh bahwa cinta kasih yang kami miliki di tengah-tengah dunia ini semata-mata untuk menghidupi cinta kasih yang Tuhan beri bagi kami. Secara khusus ketika teks ini ditujukan, diperlihatkan kepada setiap nande kami, moria kekelengan kami, untuk semakin mampu hidup di dalam cinta kasih, biarlah Tuhan Engkau yang memampukan setiap moria untuk menyatakan diri mereka telah menerima cinta kasih yang bersumber daripada-Mu, dan kemudian menghidupi cinta kasih itu di tengah-tengah keluarga masing-masing, baik dengan rekan hidup, partner, suami, perbulangan, juga bagi anak-anak dan segenap keluarga, sehingga cinta kasih yang bersumber daripada Tuhan itu senantiasa melekatkan satu dengan yang lain, semakin mengeratkan hubungan satu dengan yang lain, sehingga cinta kasih itu sungguh-sungguh nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Allah untuk firman-Mu. Biarlah kuat kuasa roh Allah memampukan setiap moria kami, setiap nande kami hidup di dalam cinta kasih yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Terpuji Engkau, dan di dalam Kristus Yesus, firman yang hidup, kami datang berdoa dan bersyukur. Amin.